Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Hasanah, NIM 180641194. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning berbasis STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi tekanan zat. Pada mata kuliah ini diampu oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Nur Homaria, SPD MPH. Latar belakang dari penelitian saya yaitu adanya tuntutan abad 21 pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA menekankan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada mata pelajaran IPA mengharuskan siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Namun, jika dilihat secara nyata, masih banyak siswa yang belum mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dalam proses pembelajaran. Maka diperlukan suatu inovasi dalam proses pembelajaran agar siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam abad 21 ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran Project Based Learning berbasis STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi tekanan zat. Yang kedua, yaitu bagaimana perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian kali ini yaitu penerapan model pembelajaran yang kontekstual melalui kegiatan kompleks serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat mengintegrasikan semua komponen. Maksud dari penerapan model pembelajaran yakni kami memilih model pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan pembelajaran yang digunakan yakni pendekatan pembelajaran berbasis STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Penelitian relevan dalam penelitian kali ini ada 6. Yang pertama, penelitian oleh Rahman MK et al. Pada tahun 2019 mengenai meningkatkan berpikir kritis kreatif dan hasil belajar menggunakan model Project Based Learning berbasis STEAM pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Penelitian yang kedua yakni oleh Anissa R. et al. Pada tahun 2018 mengenai peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis STEAM, model pembelajaran Project Based Learning berbasis STEAM pada materi asam basa di SMKN 11 Kota Jambi. Penelitian yang ketiga yakni oleh Printari I. et al. Pada tahun 2022 tentang pembelajaran STEAM Project Based Learning untuk meningkatkan berpikir kritis. Penelitian yang keempat yakni oleh Chiang Chi Li dan Li Ha pada tahun 2022 mengenai the effect of project learning on learning motivation and problem solving ability of vocational high school student. Penelitian yang kelima yakni oleh Ridwan A. et al. Pada tahun 2017 mengenai STEAM integration in chemistry learning for developing 21st century skills. Penelitian yang terakhir yakni oleh Liza GS, Mark GS 2008 mengenai teaching critical thinking and problem solving skill. Teori belajar yang mendukung dalam penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, teori belajar kognitif Jean Piaget. Yang kedua, teori belajar bermakna Ausubel. Yang ketiga, teori belajar humanistik Abraham Maslow. Teori belajar kognitif Jean Piaget merupakan teori yang melibatkan proses-proses kognitif penting yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dalam teori perkembangan belajar kognitif menerapkan 4 tahap perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional, dan yang keempat tahap operasional formal. Kaitannya teori belajar kognitif dengan penelitian ini yaitu
Pendidik dapat memilih cara penyampaian materi berdasarkan tahap perkembangan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa. Karena telah disebutkan dalam perkembangan teori Jan Piaget telah disebutkan beberapa tahap perkembangan teori berpikir. Yang kedua yaitu teori belajar bermakna Ausubel, merupakan proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Kaitannya dengan penelitian kali ini yaitu peserta didik akan menemukan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam penugasan dalam bentuk proyek. Yang ketiga yakni teori belajar humanistik Abraham Maslow, yakni peserta didik dapat meningkatkan potensi dirinya baik intelijensi dan bakatnya. Kaitannya dalam penelitian kali ini yaitu peserta didik dituntut untuk mengintegrasikan produk yang dibuat dengan mengandung unsur sains, teknologi, engineering, and art and mathematics. Dalam teori humanistik, peserta didik dituntut untuk menemukan jati dirinya dan bakatnya, sehingga peserta didik dapat mengembangkan bakatnya untuk membuat produk yang nantinya dapat menjawab tantangan di abad 21 ini. Variabel penelitian. Di dalam penelitian ini ada 3 variabel. Yang pertama variabel bebas, yakni penerapan model pembelajaran project based learning berbasis tim. Yang kedua variabel terikat, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga variabel kontrol, yaitu materi tekanan berat. Indikator kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan kognitif dalam menetapkan suatu keputusan atau kesimpulan berdasarkan alasan logis dan disertai bukti yang empiris. Menurut Fianchet, indikator kemampuan berpikir kritis ada 5. Yang pertama interpretasi, yang kedua analisis, yang ketiga inferensi, yang keempat eksplanasi, dan yang kelima pengaturan diri. Sintaks pada model pembelajaran project based learning ada 6. Yang pertama pengenalan masalah atau pemberian pertanyaan. Yang kedua mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga penyusunan jadwal proyek yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Yang keempat yakni pelaksanaan dan monitoring proyek. Yang kelima menguji hasil atau presentasi proyek oleh peserta didik. Yang keenam evaluasi dan refleksi. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan metode penelitian pre-eksperimental dan menggunakan one group pretest post-test design. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini mengambil populasi seluruh peserta didik kelas 8 SMPN 1 Pacet. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 8B sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik random sampling. Analisis data yang digunakan. Data yang dikumpulkan berupa soal pretest dan post-test, lembar penilaian proyek, dan lembar penilaian produk, serta pengamatan video saat pembelajaran. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain lembar wawancara guru, lembar pelaksanaan pembelajaran atau RPP, soal tes esai dengan menggunakan indikator berpikir kritis yang digunakan sebagai pretest dan post-test, lembar penilaian proyek, lembar penilaian produk, dan video pada proses pembelajaran. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji T berpasangan. Terima kasih. Sekian presentasi rancangan proposal saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.